Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Sudah kita bahas Jumat yang lalu. Bahwasanya sebagian besar amal itu tergantung dari niat. Itu menurut hukum fikih ya, tergantung dari niat sebagian besar amal. Wa innama likulli imri'in ma nawa, dan seseorang hanya akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dalam hukum tasawuf, bukan kajian hukum Islam, tapi kajian ilmu hati, ilmu hati. Dan inilah kalau bicara hadis tentang niat, hadis tentang niat, maka lebih banyak ke masalah hati, irodah, keinginan. Niat sama dengan keinginan. Kalau kita bicara keinginan, bicara niat, maka semua keinginan kita untuk apapun ya, untuk apapun tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau tidak pakai niat untuk Allah. Kalau nggak ada niat untuk Allah, nggak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita pakai niat untuk Allah Subhanahu wa taala, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ada orang pengen beli rumah. Pengen beli rumah. Boleh atau enggak boleh? Boleh. Niatnya biar kayak orang lain deh. Orang lain punya rumah, masa saya enggak punya rumah. Ini niatnya bagus atau jelek? Bagus atau jelek? Dalam kacamata muslim jelek. Biar seperti orang lain, jelek. Tapi kalau niatnya saya pengen punya rumah, tetapi karena Allah Subhanahu wa taala biar bisa terima tamu. Biar bisa terima tamu. Biar saya bisa buat TPA lebih enak. Ya, biar saya ibadahnya lebih nyaman. Semuanya karena Allah. Tujuannya beli rumah itu Allah. Belum beli sudah dapat pahala yang luar biasa. Itu bisa dikatakan tanpa modal dapat surga. Tanpa modal dapat surga. Pengen beli motor, bagus atau enggak bagus? Bagus. Jawabannya biar ke kantor mudah. Daripada jalan kaki enak naik motor. Niatnya bagus atau jelek? Dalam kacamata muslim ini niat biasa. Kalau enggak menghasilkan pahala berarti kan jelek. Niatnya beli motor itu bagus kalau biar bisa ngantarkan orang tua ke pasar. Ibu kalau mau ke pasar antar biar seneng. Biar bisa ngantarkan ibu pergi pengajian. Ibu kalau mau pengajian tak antar naik motor saya biar senang. Ini semua kan lillah ini. Membahagiakan orang tua. Biar saya ke kantor enggak telat lagi. Nah kalau saya kerja itu sesuai jadwal jam yang ditentukan dalam perjanjian, berarti saya tidak berkhianat. Berarti saya jujur. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu belum beli motor sudah dapat pahala itu. Belum beli sudah dapat pahala. Kalau melihat yang seperti ini berarti banyak enggak kegiatan kita yang akhirnya rugi? Banyak enggak kira-kira? Banyak. Karena sebetulnya dikasih niat jadi surga, betul kan ya? Dikasih niat jadi surga. Contoh, beli kopi 1 kilo, buat apa Bu? Ibu beli kopi 1 kilo, niatnya apa? Ngabisin duit suami, wah keterlaluan itu. Ngabisin duit suami ini. Niat saya ngabisin duit suami daripada duit suami nggak habis. Ini niatnya kurang pas. Beli kopi 1 kilo kenapa? Biar nanti kalau Habib Novel main ke rumah saya suguhin kopi suka gitu ya. Artinya buat nyuguhi tamu yang suka kopi. Ini kopi belum ada yang minum, masih di lemari, umurnya 5 tahun gak ada yang nyentuh. Itu 5 tahun pahala terus itu. Aneh itu. 5 tahun di lemari masih tertutup. Bahkan kopinya udah manggil-manggil, mana tamu. Yang punya rumah juga udah ngomong sama tamunya, mau kopi, jawabannya air mineral saja. Wah, yang punya rumah, ya Allah, kapan tamunya mau minum kopi? Maka selama kopi itu ada di lemari dan tidak tersentuh, pahalanya tiap detik ngalir. Karena tamu bisa datang kapanpun
juga. Tapi kalau ada tamu, jenengan nawari mau kopi, jawabannya air mineral saja. Di hati kok alhamdulillah gak sido kopi. Ya, itu namanya niatnya salah itu. Sampai di sini jelas? Berarti banyak enggak kerugian yang kita alami? Banyak. Beli gula bisa dikasih niat, beli kopi bisa dikasih niat. Beli selimut bisa dikasih niat. Iya. Beli sikat gigi 5, orangnya cuma 1. Kamu kok beli sikat gigi 5 kenapa? 4 buat tamu saya. Tamunya mana? Kalau ada, sekarang belum. Itu sikat gigi 4 ya. Ditaruh di kamar mandi masih bungkusan, itu tiap detik pahala itu. Kenapa? Sudah nawa itu, niatnya pengen memuliakan tamu. Niatnya pengen memuliakan tamu. Makanya jadikan hidup kita penuh niat. Jadikan hidup kita penuh niat. Tentunya niat itu yang baik-baik saja. Innamal a'malu binniat. Apapun kegiatanmu, apapun perbuatanmu, bernilai di sisi Allah Ta'ala kalau kamu kasih niat yang baik-baik. Innamal a'malu binniat. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Muncul pertanyaan, saya enggak amal, saya enggak niat, bisa enggak saya dapat pahala dari niat orang lain? Bisa enggak saya dapat pahala dari niatnya orang lain? Bisa. Contoh, ada muslim sudah meninggal dunia, dikuburkan di sebuah pemakaman. Meninggal dunia udah 200 tahun. Dimakamkan di sebuah pemakaman di sebuah desa, di suatu kampung. Di sebuah desa, di satu kampung. Karena di satu desa kadang kan pemakamannya banyak. Kampung ini punya makam sendiri. Ini ada satu muslim di satu pemakaman di sebuah kampung di suatu desa. 200 tahun sejak dimakamkan. Ya, sejak dimakamkan. Gak ada orang yang kenal sama dia. Gak ada orang yang kenal. Kok kebetulan jamaah Majelis Ar-Raudhah setelah dengar pengajian malam hari ini pulang, lewat kampung tersebut, malam-malam kok lihat makam. Malam-malam lihat makam. Beda langsung. Al-Fatihah ya Allah. Dengan niat, semoga pahala bacaan Al-Fatihah ini engkau berikan juga kepada yang meninggal, yang dimakamkan di situ. Al-Fatihah. Yang di situ enggak punya amal apa-apa, yang di situ enggak kenal sama kamu dan kamu enggak kenal dia. Kamu baca Al-Fatihah niatnya agar pahalanya juga diberikan pada yang meninggal dunia. Kamu minta sama Allah Subhanahu wa ta'ala, Allahumma ya Allah tolong jadikan, mintanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala, maka yang dikubur dapat manfaat dari apa yang kamu amalkan. Dari yang kita amalkan. Ada orang ngeyel. Saya tuh kadang juga heran. Enggak ikut amal kok dapat pahala. Enggak ikut amal kok dapat pahala. Jawabannya simple, saya nggak ikut kerja dapat transferan kok. Betul ya? Nggak ikut kerja dapat transferan, transfer 50.000, transfer 10.000. Yang kerja yang transfer, betul? Habib Novel duduk ngajar, bener kan ya? Saya duduk ngajar, tapi pemirsa ada yang transfer ini. Saya nggak ikut amal kok, yang amal dia, yang kerja dia, saya nyantai-nyantai saja. Tapi ternyata saya bisa dapat saldo tambah. Kenapa saldo saya bisa tambah? Karena yang transfer ngomong, bang, ya kirimkan uang saya senilai ini kepada rekening nomor sekian. Di bank ini, ting, tiba-tiba saldo saya nambah. Banknya mau kirim, kenapa? Karena nomor rekeningnya dikenal, banknya dikenal, saldonya juga ada. Maka sama bank dikirim. Begitulah hubungan muslim yang satu dengan muslim yang lain. Kalau yang dikubur itu umat Islam, berarti nomor rekeningnya jelas. Banknya jelas. Kita bisa kirimkan saldo kita kepada siapapun dari umat Islam, dimanapun dan kapanpun, ila yaumil kiamah. Nikmatnya jadi muslim. Loh dia kan gak punya amal, yang ngomong siapa? Amalnya yang terbesar adalah punya 2 kalimat syahadah. Begitu punya 2 kalimat syahadat, al-muslim akhul muslim. Muslim yang satu menjadi saudara bagi muslim yang lain. Tapi kalau nggak pakai niat, kita jalan depan makam baca Fatihah saja, ya sudah. Fatihahnya hanya untuk kita sendiri. Itu yang di sono nggak kebagian itu, karena nggak ada bidikan, nggak ada tujuan, nggak ada niat. Innamal a'malu binniat. Orang lain
bisa dapat manfaat dari niatnya orang lain.